Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya update ya untuk Openware TX86 yaitu di Openware T2305.2 stable, di mana Openware T ini adalah yang terbaru dari officialnya teman-teman. Nah, di sini juga versinya Classwal 15.11.23. Nah, baik, meskipun beberapa hari yang lalu baru saja saya update untuk X86, tapi tidak jadi masalah buat saya teman-teman. Mau dinonton, mau di-download ataupun tidak, terserah ya. Ini tidak ada pemaksaan di sini teman-teman. Saya hanya menjadikan YouTube ini sebagai fasilitas untuk saya menyimpan dokumentasi setiap saya update ya. Jadi sekali lagi sesuai dengan deskripsi, tidak dipaksakan untuk menonton, tidak dipaksakan untuk mendownload juga, dan juga tidak dipaksakan untuk update. Nah, baik, di sini saya menggunakan Acer Aspire S1 triple 1M teman-teman. Di mana di sini RAM-nya 2 GB ya, kebacanya 1,8. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini sudah menggunakan bawaan ya, yaitu port status yang sudah saya modifikasi teman-teman. Jadi seperti ini ya, kelihatan live. Dan untuk interface-nya, untuk menyesuaikan silakan teman-teman untuk mengedit file board JSON ya. Itu sudah ada tutorialnya di Indonesian Test Channel teman-teman. Silakan diikuti untuk mengganti interface yang ada di sini ya, interface networknya. Nah, baik, kita scroll lagi. Di sini tidak ada interface apa ya, tidak ada kolom untuk informasi WiFi karena saya tidak memasang modul WiFi di mainboard yang saya gunakan ini teman-teman. Akan tetapi ini support WiFi selama memang drivernya sudah terinstall. Akan tetapi hampir semua driver sudah terinstall ya. Kalaupun ada yang tidak, itu mungkin tidak seberapa teman-teman. Saya sudah cari-cari driver apa yang belum masuk. Saya sudah tidak menemukan lagi driver yang tidak terinstall ya. Nah, baik, kita lanjut di bagian routing. Di sini tidak ada masalah juga teman-teman. Kemudian di bagian firewall, tentunya firewall 4 ya. Nah, di sistem lognya sendiri seperti ini ya teman-teman. Ya maklum X86 lognya sangat banyak ya. Kita cek di bagian kernel log seperti ini. Nah, di sini sudah support UEFI boot teman-teman. Dimana beberapa teman-teman pernah chat saya meminta bisa tidak Bang Ray build yang support UEFI. Jadi bisa di mainboard yang teranyar ya, yang versi baru teman-teman. Dan tentunya di sini sudah terlihat ya UEFI. Sini juga ada, di sini ada juga, dan di sini teman-teman. Jadi sudah bisa ya untuk UEFI boot, dan juga untuk eh, yang biasa juga bisa teman-teman, yaitu BIOS dan UEFI semua bisa ya, bisa ngeload firmware ini. Jadi tidak khusus untuk UEFI saja, tapi juga bisa untuk BIOS. Baik, kita lanjut di proses aman. Kemudian rilis RAM wajib disertakan, kemudian need monitor. Seperti biasa, jangan lupa untuk setting juga interface ya, kecocokan dengan interface network yang teman-teman gunakan. Kita lanjut di bagian sistem. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk setting time zone sesuaikan dengan TKP masing-masing teman-teman. Di bagian logging time sinkron saya sudah ganti di sini menjadi Indonesia ya, ID full ntp.org. Kemudian language and style sudah di lock juga ke English. Kita lanjut ke bagian administrator, SSH access, SSH key, HTTPS access. Kemudian cek software, installed, update. Saya tidak bisa update list di sini teman-teman karena saya tidak memasang modem ya. Baik, kita lanjut ke bagian startup. Beberapa startup sudah saya disable ya. Silakan di enable jika dibutuhkan. Kita lanjut
di bagian lokal startup ya, dikosongkan saya kosongkan di sini. Tidak ada yang perlu ditambahkan untuk di lokal startup. Kemudian cek di bagian schedule seperti pada umumnya di RRWRT itu ada free SH dan VNSTATI SH. Untuk free SH adalah rilis RAM internal ya, clear cache internal, dan VNSTATI SH itu untuk mengupdate informasi yang ada di net monitor tiap 5 menit teman-teman. Nah, kita cek lagi di bagian disk manager. Nah, di sini RW ya, karena penyakit X86 itu RO atau read only. Tapi di X86 yang terakhir saya update itu sudah tidak lagi teman-teman. Yang di stable version ya, itu sudah tidak lagi menemukan read only. Itu pengalaman saya. Saya pakai sekitar lebih dari 5 hari itu tidak pernah mengalami problem read only. Nah, kemudian di sini juga file sistemnya partition sistemnya sudah GPT karena ini sudah support UEFI, teman-teman. Jadi yang kemarin itu di sini file partition sistemnya itu adalah MBR, sekarang sudah GPT. Nah, oke, kita lanjut di bagian file manager. Aman, kemudian mount point. Semua sudah termounting teman-teman. Sudah aman ya, shutdown. Kemudian reboot. Kemudian cek di bagian modem. Kemudian 4G connection. Dan modem info. Di modem info juga ada perbaikan. Yang misalkan di RSSI, SINR, RSRP, dan RSRQI itu ada tulisan, nilai ya di dalam. Saya tidak bisa memperlihatkan sih karena di sini tidak terkoneksi dengan modem internet. Di sini ada bar, kemudian di dalamnya itu ada tulisan, ada nilai. Itu tidak tampak karena nilainya tulisannya warna hitam teman-teman. Dan itu sudah saya rubah menjadi warna putih ya, menjadi warna putih. Tapi untuk lebih jelasnya saya perlihatkan menggunakan STB A95X yang sementara sedang running sekarang. Oke, kita cek di sini ya, teman-teman. Oke, sebentar. Yang saya maksud itu seperti ini, teman-teman, modem info. Nah, di sini sudah warna putih, jadi sudah jelas kelihatan ya nilainya dBm-nya, teman-teman. Nah, oke, kita kembali ke X86 karena ini adalah A95X. Nah, tadi sampai di sini kita lanjut. Connection monitor sama dengan internet detector ya. Cek lagi bagian service, passwordnya sudah password yang include dengan bandwidth meter di sini teman-teman. Bandwidth monitor, bukan meter sih, monitor ya. Kemudian kita cek lagi di bagian open class-nya itu menggunakan open class local version. Kenapa saya tidak menggunakan open class yang MetaCube version? Karena saya sudah mencobanya dan yang ini masih lebih enak teman-teman. Baik, kita lanjut. Di sini sudah tidak ada masalah sebenarnya ya. Yang kemarin-kemarin itu masih di sebelum stable ya. Itu jika kita enable open class-nya tidak bisa langsung digunakan, harus mengganti core-nya dulu karena kebetulan saya keliru masangnya core yang untuk ARM teman-teman. Dan sekarang sudah menggunakan core untuk khusus X86. Tidak ada masalah ya, tinggal isi akun dan bisa langsung dipakai. Jadi sudah tidak ada error pada saat kita start dan running seperti ini teman-teman. Oke, kita stop. Dan kemudian kita lanjut seperti biasa base 64 dekode encode 0 tier aman. Kemudian terminal kita cek. Nah, kita cek lagi di bagian network interface. Jadi untuk interface lain silahkan ditambahkan sendiri teman-teman, sesuaikan dengan modemnya ya. Karena di sini yang ada hanya USB 0 dan ETH 1. Kita cek bagian routing.
Dan sorry, saya kembali dulu ke sini. Untuk DHCP6 di sini saya aktifkan. Tapi buat teman-teman yang ingin menonaktifkan silakan dinonaktifkan saja ya. Caranya ada di sini di edit, kemudian DHCP server, kemudian IPv6 setting, tinggal disable di sini teman-teman. Kalau saya pribadi sih tidak menggunakan IPv6 teman-teman, karena tunnel atau inject itu masih belum full support ya, baik OpenClass maupun Paswal belum full support dengan IPv6, sehingga klien yang kebetulan terkoneksi menggunakan IPv6 itu tidak melewati tunnel. Jadi kadang kita kecolongan kuota ya teman-teman, kecolongan tiba-tiba kuotanya terkuras padahal kita sudah jalankan tunnel. Nah, itu penyebabnya menurut pengalaman saya, teman-teman. Entahlah kalau pengalaman kalian bagaimana. Tapi seperti ini ya cara disable-nya. Kemudian kita save. Nah, ini sudah mendisable IPv6. Masih ada satu lagi biar lebih paten disable-nya. Masuk ke sini, kemudian di sini kita klik disable juga. Save and apply. Yang tadi semi ya. Nah, sekarang dipatenkan seperti ini. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini IPv6-nya langsung berubah menjadi undefined ya, teman-teman. Baik, kita lanjut di bagian routing. Aman semua ya, tab-tabnya tidak ada error. DHCP NDNS. Oke, aman semua. Diagnostik, firewall. Kita cek untuk icon di navbar. Oke, semua aman teman-teman. Nah, kemudian kita cek juga ya link di navbar. Yang bisa dicek hanya terminal dan YouTube about. Dan untuk aboutnya seperti ini ya teman-teman. Akan tetapi ini sudah tidak ada yang support sih saya lihat untuk bulan ini ya. Jadi mohon maaf jika linknya saya recehin teman-teman. Karena kalau tidak ada yang support ya apa boleh buat. Saya yang harus mensupport diri saya sendiri dengan cara tersebut. Jadi seperti itu, mohon maaf ya teman-teman. Namun seperti biasa, jika ada yang tidak suka dengan linknya karena direcehin, kembali membaca deskripsi saja bahwa tidak dipaksakan untuk download, nonton maupun update seperti itu ya. Nah baik, terima kasih banyak atas supportnya semua teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat. Dan cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.